Halo Sobat Milenial semua, bertemu lagi bersama saya Suwandi dalam channel YouTube kita The Millennials. Nah, pada episode kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman sales yang masuk ke DM saya pribadi maupun dari channel kita mengenai pertanyaan-pertanyaan yang biasa terjadi di lapangan. Nah, ini ada pertanyaan nih, bagaimana caranya menghadapi konsumen yang mau negosiasi gitu ya, nego harga lah intinya. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, penting dulu diketahui apakah perusahaan Anda ada memberikan budget untuk negosiasi. Kalau memang ada kan perusahaan yang straight to the point, no nego, pokoknya harga ya harga, mau beli enggak. Kalau udah seperti itu ya berarti jelas. Katakan ke konsumen Anda, maaf Pak, kita perusahaan besar, kita tidak pernah memberikan diskon, silahkan boleh cek di pasaran, kalau ada lebih murah Anda boleh beli di tempat lain. Kalau Anda yakin akan itu. Tapi kalau misalkan konsumennya di perusahaan Anda ada memang budget untuk negosiasi diskon. Nah, setahu saya, diskon itu pun ada tahap-tahapannya. Walaupun kadang-kadang ada manajer yang mungkin langsung memberikan full plafonnya kepada sales. Tapi ingat, sebagai sales, Anda tidak boleh memberikan full diskon itu kepada konsumen. Ingat, tidak boleh. Haram hukumnya memberikan diskon semuanya dikeluarkan. Karena kenapa? Namanya konsumen, kalau udah nego, lu kasih 5%, dia minta 10. Lu kasih 10, dia minta 15. Lu kasih 50%, dia minta gratis. Ingat ya itu ya. So, tidak boleh memberikan. Misalkan contohnya, oh ada nih, ternyata program diskon yang diumumkan di iklan, diskon 5%. Tapi pasti ada spare dong. Misalkan spare-nya 3%. Ketika konsumen tak nego tambahan, Anda nggak boleh ngomong, oh ya Bu, boleh Bu, tambah jadi ya 6-7%, kalau nggak boleh. Tetap dulu angka, maaf Bu, diskon promo kita memang 5%. Kalau Ibu memang tambahan, boleh nggak saya tahu Ibu mintanya berapa? Kita harus tahu dulu berapa yang diminta konsumen. Jangan kita mengeluarkan apa yang kita punya. Kenapa? Kalau Anda mengeluarkan 6%, dia minta 7%. Lu ngeluarin 7%, dia minta 8%. Lu minta 8, dia minta 9, which is itu udah out of budget kita. Nah, ketika udah nggak dapat budget, dia akan mundur, walaupun dia mungkin beli. So, tanya dulu konsumennya, maaf kalau dari Ibu kira-kira minta diskonnya berapa? Nah, misalkan nih, dia minta 10%, sedangkan budgetnya cuma 8%. Terang-terangan ngomong, maaf Bu, kalau 10% tidak akan pernah bisa, karena itu sangat jauh sekali. Pastikan budgetnya, jadi bisa berapa gitu loh. Nah, disinilah teknik negosiasi itu penting bagi Anda. Kalau dalam saya macam gini. Setelah nego tidak ditemuin, kita tanya keseriusannya. Kalau memberikan contoh, kalau dulu Bu ada yang nego, paling dikasih cuma 6%. Nah, biasanya kalau Anda udah next persen, dia akan lunak tuh dari 10%, ya tambahinlah dikit-dikit lagi gitu kan. Nah, itulah udah kena tuh konsumennya tuh. Anda tinggal tanya keseriusan. Ibu berapa mintanya? Kalau 10 nggak bisa. Pernah kejadian 6% Bu. Ibu bisa berapa? Misalkan tambah lagi lah 1%. Oke, tapi Ibu serius nggak? Boleh nggak tanda jadi Ibu saya ajukan dulu nih. Saya ajukan ke manajer saya ajukan ke direktur saya. Ingat ya, harus pegang uang baru Anda ajukan. Walaupun Anda sudah tahu itu pasti disetujuin. Tapi tanda serius itu penting supaya melihat. Kadang-kadang banyak konsumen nawar lari. Udah 7% dikasih karena belum bayar duit, dia lari. So, penting Anda terima tanda serius itu dulu. Oke? Masuk ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaan, bagaimana sih cara membangun kepercayaan konsumen terhadap sales? Bagaimana cara sales membangun kepercayaan? Banyak sih. Intinya, kalau saya pribadi itu bagaimana cara membangun kepercayaan? Saya membangun kesamaan dulu. Biasanya, kalau konsumen merasa ada kesamaan dengan sales, itu dia akan menjadi dekat dan menjadi percaya. Contoh, makanya nih penting nih nanya konsumen, maaf Bapak Ibu dari mana? Oh, saya dari Sumatera. Oh, sama Bu, saya dari Sumatera juga. Nah, ketika ada kecocokan, itu biasanya konsumen tuh kayak, oh iya, di mana Sumateranya? Apalagi contoh orangnya, kotanya sama. Oh, saya di Medan Bu. Oh iya, saya di Medan juga. Oh, sama-sama orang Medan. Pakai bahasa Medan, ngomongnya bahasa Medan. Jadi itu malah menjadi, itulah salah contoh membangun kepercayaan. Ketika orang sama-sama satu kota, misalnya Medan sama Medan, bahasanya bahasa Medan, cocok. Nah, itulah kepercayaan terbangun. Tapi Pak, kalau misalkan kotanya beda, masa disama-samain? Nggak boleh juga. Lu bilang, oh iya Pak, saya Medan. Diajak bahasa Medan nggak bisa. Malah dibilang, wah ini orang penipu nih dari awal. Yang ada malah nggak percaya.
So, ketika kota Anda tidak sama, cari yang lain. Contoh, hobinya apa, Pak? Oh, hobi saya lari. Oh, sama, saya juga hobi lari. Nah, tanya, lo lari di mana biasa, Pak? Ayo, Pak, kapan lari bareng yuk, gitu. Nah, itu juga bisa membangun kepercayaan. Misalkan hobi masih nggak sama juga nih, tempat tinggal. Bapak tinggal daerah mana? Oh, Jakarta Barat. Sama, Pak, Jakarta Barat juga. Oh, biasa makan di mana, Pak? Jakarta Barat makannya di sini, bakmi di sini enak. Nah, itu juga salah satu trik membangun kepercayaan dari konsumen. So, carilah sesuatu yang cocok, entah itu kotanya, entah itu sekolahannya, bekas kampusnya, pekerjaannya, hobinya, apapun itulah. Cari sesuatu yang cocok. Kalau belum ada, cari terus sampai ada sesuatu yang cocok sehingga Anda cocok, ketemu chemistry-nya. Ya, ketika ada satu kecocokan, biasanya chemistry-nya dapat nih. Ketika chemistry-nya dapat, nah itu akan muncullah sebuah kepercayaan terhadap konsumen dan sales. Ya, itu untuk menjawab pertanyaan nomor 2, bagaimana cara membangun kepercayaan konsumen terhadap sales. Oke, yang ketiga pertanyaan adalah bagaimana cara meyakinkan konsumen untuk membeli di masa pandemi ini. Padahal kan masa pandemi ini orang biasanya nggak mau keluar duit, ya, terutama beli properti yang mahal-mahal. Gimana nih Pak caranya supaya orang yakin? Nah, kita harus bicara by data, ya. Kalau Anda bicara by data, ya, setiap pandemi, setiap pandemi terus krisis itu tidak ada yang tak berakhir. Semua krisis pasti akan berakhir. Istilah ibarat ngomong, setiap hujan pasti ada pelangi. Ya begitulah, setiap krisis pasti akan berakhir. Nah, pengalaman mengatakan tahun 98 kita krisis ekonomi, ya. Properti bukan anjlok lagi, terjun bebas lah pokoknya lah, udah abis-abisan lah. Orang pada kabur ke luar negeri, properti dijual murah, bahkan kunci ditinggalin. Orang yang berani mengambil kesempatan itu akan panen selanjutnya. 98 properti turun, tahun 2000-an awal properti menanjak naik. Ya, itu data, ya. Tahun 2008, ya, properti lagi amcong juga. Terjadi krisis 2008, ekonomi juga, properti turun juga, ya. Diskon gila-gilaan. Orang tahan duit, pegang duit semua, nggak ada mau spend money. Tapi ada beberapa orang yang sudah mempunyai pengalaman akan krisis, mereka spend money beli properti. Ya, hasilnya apa? 2011 panen properti, booming properti naik di mana-mana sampai dengan tahun 2015. So, itu data yang bisa kita berikan. Kalau memang mau beli properti, belilah properti saat ini di masa krisis di mana properti lagi diskon di mana-mana. Silakan lihat iklan di mana semua properti lagi diskon. Entah itu promonya, entah itu harga secondary, semua jatuh habis-habisan. Itulah saat Anda membeli properti. Nah, biasanya setelah pandemi, setelah krisis, properti akan pelan-pelan. Ya enggak juga. Sekarang krisis, besok langsung naik booming, enggak. Biasa butuh 2-3 tahun. Contoh 98, boomingnya tahun 2000-an. 2008, boomingnya tahun 2011-an kira-kira begitu. So, ini data yang Anda harus sampaikan. Ya, buka terang-terangan. Kenapa lebih menguntungkan beli properti dibanding Anda memegang uang cash ataupun dolar? Dolar mungkin sekarang tinggi, tetapi ketika pandemi berakhir, dolar itu akan kembali normal. Ya, 98 dolar 2.000, 5.000, 8.000 naik 16.000. Oke, tetapi ketika berakhir krisis, 16.000 turun menjadi 8.000, 9.000. Sama kejadian seperti itu. Tapi properti naik dan nggak akan turun-turun lagi. 98 hancur, 2000 naik, 2008 walaupun hancur, tapi tidak akan hancur sampai dengan seperti tahun 2000-an. Tetap akan naik. Dan 2011 booming lagi. 2015 turun. Sekarang lagi hancur-hancurnya properti. Saatnya take action. Orang yang berani mengambil kesempatan akan mendapatkan keuntungan paling besar di kemudian hari. Yakinkan kepada konsumen Anda, properti adalah yang terbaik investasi di masa krisis saat ini. Demikian tips and trik saya tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sales di luar sana. Semoga bisa membantu jualan teman-teman sales sana. Salam closing, salam The Millennials.